Setelah menikah, aku kira hidupku akan lebih tenang. Aku kira aku akan benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga. Nyatanya, sejak hari itu, aku justru mulai kehilangan nilai. Aku tidak malas. Aku tidak menghindar dari tanggung jawab. Aku hanya tidak pernah lagi cukup di mata mereka. Apapun yang kulakukan selalu salah. Apapun yang kuberikan selalu kurang. Dan perlahan, aku sadar, aku tidak lagi diperlakukan sebagai keluarga, melainkan sebagai beban yang harus ditoleransi. Sampai akhirnya aku memilih pergi, bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Dan saat itulah semuanya berubah. Terima kasih sudah menonton Kisah Dalam Diam. Di channel ini, kami menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang sering tidak diucapkan, tentang pernikahan, keluarga, dan pengorbanan yang tidak selalu dihargai. Jika kisah seperti ini dekat dengan hidupmu, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang tahu bahwa mereka tidak sendirian. Sekarang, izinkan aku menceritakan kisahku. Hari aku menikah seharusnya menjadi awal hidup yang lebih tenang. Aku melangkah ke keluarga itu dengan hati yang penuh harap. Percaya bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang, tapi juga dua dunia yang saling menerima. Aku tidak datang dengan tuntutan tinggi. Aku tidak berharap diperlakukan istimewa. Aku hanya ingin diterima apa adanya, dihormati, dan dianggap bagian dari keluarga. Di bulan-bulan awal, semuanya terlihat baik. Senyum masih mudah diberikan. Sapaan terdengar ramah. Aku berusaha menyesuaikan diri, memperhatikan cara mereka berbicara, kebiasaan mereka, dan hal-hal kecil yang mungkin dianggap penting. Aku menahan diri agar tidak terlihat sok tahu. Aku belajar banyak mengalah, karena kupikir itulah cara menjaga keharmonisan. Aku membantu semampuku. Jika diminta tolong, aku mengusahakan. Jika ada kegiatan keluarga, aku berusaha hadir. Aku ingin menunjukkan bahwa aku serius menjalani peran baruku. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak salah memilih untuk menikah dan bergabung dengan keluarga ini. Namun perlahan, aku mulai merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada pertengkaran besar, tapi ada sikap yang mulai berbeda. Apa yang dulu dianggap bantuan, kini terasa seperti kewajiban. Apa yang dulu diapresiasi, kini dianggap sudah seharusnya. Aku mulai merasa harus selalu siap, selalu tersedia, seolah nilai diriku ditentukan dari seberapa banyak aku bisa memberi. Aku mulai sering merasa ragu pada diri sendiri. Setiap kali ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan, mataku seakan tertuju padaku. Aku bertanya dalam hati, apakah aku kurang berusaha, atau memang aku tidak pernah benar-benar cukup? Tapi aku memilih diam. Aku meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya proses penyesuaian. Semua menantu pasti melewati masa seperti ini. Aku menahan lelahku sendiri. Aku menyimpan perasaanku agar tidak dianggap drama. Aku terus berkata pada diriku sendiri bahwa kesabaran akan membuahkan hasil. Aku percaya, jika aku cukup bertahan, semuanya akan membaik. Saat itu aku belum sepenuhnya sadar. Aku hanya merasakan satu hal yang mengganggu. Sejak menikah, caraku dipandang mulai berubah. Aku tidak lagi merasa menjadi bagian dari keluarga, melainkan seseorang yang harus terus membuktikan bahwa keberadaannya layak dipertahankan. Sejak saat itu, hari-hariku terasa seperti rangkaian usaha yang tidak pernah selesai. Apapun yang kulakukan, selalu ada yang terasa kurang di mata mereka. Jika aku membantu, dianggap belum maksimal. Jika aku lelah dan sedikit melambat, langsung dinilai tidak sigap. Tidak ada standar yang jelas, tapi aku selalu merasa gagal mencapainya. Aku mulai sering dibandingkan, bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan kalimat yang dibungkus seolah nasihat. Dibandingkan dengan orang lain yang dianggap lebih cekatan,
lebih pandai menyesuaikan diri, lebih tahu bagaimana seharusnya bersikap setelah menikah. Setiap perbandingan itu terasa seperti pengingat bahwa aku belum cukup baik. Aku jarang mendengar pujian. Jika ada, rasanya hambar dan cepat berlalu. Sebaliknya, kesalahan kecilku sering diperbesar. Nada bicara berubah, tatapan menjadi menilai. Aku mulai merasa setiap gerakku diawasi. Seolah aku selalu berada dalam ujian yang tidak pernah diumumkan kapan berakhirnya. Aku mencoba berbicara dengan pasanganku. Aku menyampaikan perasaanku dengan hati-hati, takut terdengar mengeluh. Tapi pembicaraan itu sering berakhir dengan kalimat yang membuatku semakin diam. Katanya aku terlalu sensitif. Katanya aku harus lebih kuat. Katanya aku hanya perlu membiasakan diri. Kalimat-kalimat itu membuatku ragu pada perasaanku sendiri. Aku mulai mempertanyakan apakah aku benar-benar berlebihan. Aku menyalahkan diriku sendiri atas rasa tidak nyaman yang kurasakan. Aku menekan keinginan untuk membela diri karena takut dianggap memperbesar masalah. Aku tetap berusaha. Aku menyesuaikan diri lebih jauh. Aku mengorbankan waktuku, mengubah kebiasaanku dan menunda banyak hal yang sebenarnya penting bagiku. Aku percaya, jika aku cukup sabar dan terus berusaha, suatu hari aku akan benar-benar diterima. Namun semakin aku berusaha, semakin aku merasa kecil. Aku ada di tengah keluarga, tapi tidak pernah benar-benar merasa aman. Aku mulai kehilangan rasa percaya diri yang dulu kumiliki. Dan disitulah, aku mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan. Setelah menikah, aku tidak hanya kehilangan kebebasan kecilku, tapi juga perlahan kehilangan nilai diriku sendiri di mata mereka. Perubahan sikap itu semakin terasa ketika keadaanku tidak sekuat sebelumnya. Bukan karena aku berhenti berusaha, tapi karena hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada masa ketika tenagaku terbagi, pikiranku penuh, dan aku tidak bisa memberi sebanyak yang mereka harapkan. Aku pikir itu hal yang wajar. Aku pikir keluarga akan mengerti. Ternyata aku keliru. Nada mereka mulai berbeda. Tidak lagi sekadar mengoreksi, tapi menilai. Tatapan yang dulu biasa saja, kini terasa penuh perhitungan. Setiap kali aku melakukan sesuatu, hasilnya selalu dianggap kurang. Dan saat aku tidak melakukan apapun, kehadiranku terasa seperti kesalahan. Aku mendengar kalimat-kalimat yang membuat dadaku sesak. Bukan teriakan, bukan hinaan langsung, tapi ucapan pelan yang menusuk. Tentang aku yang dianggap tidak banyak membantu. Tentang aku yang dinilai tidak memberi dampak, tentang aku yang seolah hanya menambah beban. Kalimat-kalimat itu diucapkan tanpa menatap mataku, seakan perasaanku tidak penting untuk dipertimbangkan. Aku mencoba bertahan dengan caraku sendiri. Aku menenangkan diri, mengatakan bahwa mereka mungkin sedang lelah. Aku mencoba memahami sudut pandang mereka, meski hatiku semakin sering bertanya, sejak kapan nilainya seseorang ditentukan dari seberapa banyak ia bisa memberi tanpa jeda? Aku mulai menarik diri sedikit demi sedikit. Bukan untuk menjauh, tapi untuk melindungi diri. Aku menjadi lebih pendiam, lebih berhati-hati dalam berbicara. Aku takut setiap kata akan disalahartikan. Aku takut keberadaanku justru membuat suasana semakin tidak nyaman. Di titik itu, aku merasa asing di rumah sendiri. Aku ada di tengah mereka, tapi tidak benar-benar diakui. Aku masih dipanggil, masih diajak bicara, tapi hanya saat dibutuhkan. Saat aku tidak bisa memberi, aku seperti tidak terlihat. Aku mulai memahami satu hal yang menyakitkan. Aku dihargai selama aku berguna. Selama aku bisa memenuhi harapan, aku diterima. Tapi ketika aku mulai goyah, semua yang kulakukan sebelumnya seakan tidak pernah ada. Aku tidak lagi diperlakukan sebagai keluarga, melainkan sebagai orang yang keberadaannya dipertanyakan. Kesadaran itu tidak datang dengan marah. Ia datang dengan sunyi, dengan rasa kecewa yang dalam. Dan sejak saat itu, aku tahu, posisiku di keluarga ini tidak lagi aman. Aku hanya belum tahu betapa jauh perubahan itu akan membawaku. Meski semua tanda itu semakin jelas,
aku tetap bertahan. Bukan karena aku tidak merasakan sakitnya, tapi karena aku masih berharap. Aku percaya, mungkin ini hanya masa sulit. Mungkin mereka sedang lelah. Mungkin jika aku sedikit lebih sabar, sedikit lebih mengalah, keadaan akan kembali seperti dulu. Aku mulai menata ulang caraku bersikap. Aku mengurangi keluhan, bahkan pada diriku sendiri. Aku menekan emosi yang muncul, menguburnya dalam-dalam agar tidak keluar di waktu yang salah. Aku berusaha terlihat kuat, terlihat baik-baik saja, karena aku tidak ingin menambah masalah di tengah keluarga yang sudah terasa berat. Setiap hari aku menjalani peran itu dengan rapi. Aku hadir ketika diminta, aku mundur ketika tidak diharapkan. Aku belajar membaca suasana, menebak apa yang boleh dan tidak boleh kukatakan. Aku menyesuaikan diri, sampai lupa bagaimana rasanya menjadi diriku sendiri, tanpa rasa takut dinilai. Aku sering meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini adalah bagian dari pengorbanan, bahwa dalam pernikahan, mengalah itu wajar, bahwa menjaga keutuhan keluarga memang membutuhkan banyak kesabaran. Aku menenangkan hatiku dengan kalimat-kalimat yang terdengar bijak, meski perlahan membuatku semakin jauh dari diriku sendiri. Namun semakin lama aku bertahan, semakin aku merasa terkikis. Aku mulai kehilangan percaya diri. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupikirkan, kini membuatku ragu. Aku mempertanyakan caraku berbicara, caraku berjalan, caraku bersikap. Seolah setiap bagian dari diriku harus disesuaikan agar tidak salah di mata mereka. Aku jarang merasa benar-benar tenang. Bahkan saat tidak terjadi apa-apa, ada rasa waspada yang terus menempel. Aku takut melakukan kesalahan kecil yang bisa memperkuat penilaian bahwa aku memang tidak berguna. Aku hidup dalam tekanan yang tidak pernah diucapkan, tapi terasa nyata setiap hari. Di dalam hati, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Sampai kapan aku harus terus mengorbankan perasaanku demi diterima? Pertanyaan itu terus berputar, tapi aku belum berani menjawabnya. Aku masih bertahan, meski tanpa sadar aku sedang mengajarkan diriku sendiri untuk menerima perlakuan yang tidak seharusnya. Aku tidak tahu saat itu, bahwa bertahan lebih lama tidak akan mengubah pandangan mereka. Yang berubah hanyalah diriku, yang perlahan kehilangan keberanian untuk mengakui bahwa aku sudah terlalu lama bertahan di tempat yang salah. Pada akhirnya, aku memilih diam. Bukan karena aku tidak punya perasaan, tapi karena aku sudah terlalu lelah menjelaskan. Setiap kali aku mencoba berbicara, selalu ada cara untuk membuatku merasa salah. Jadi aku berhenti. Aku menahan kata-kata di tenggorokan, menelan emosi yang ingin keluar, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku mulai mengurangi suaraku, mengurangi pendapat, mengurangi kehadiran dalam percakapan. Aku tidak lagi ikut campur, tidak lagi bertanya, tidak lagi berharap. Aku ingin melihat, apakah diamku akan disadari? Apakah perubahan sikapku akan membuat mereka berhenti sejenak dan bertanya, "Kamu kenapa?" Tapi tidak ada yang bertanya. Diamku justru dianggap sebagai tanda bahwa aku mengerti, bahwa aku bisa menerima keadaan, bahwa aku tidak keberatan diperlakukan seperti ini. Aku tetap ada di sekitar mereka, melakukan hal-hal kecil seperlunya, tapi rasanya seperti bayangan, hadir, tapi tidak benar-benar diperhitungkan. Aku mulai menyadari bahwa selama ini, aku dicari bukan karena diriku, tapi karena fungsiku. Ketika aku berhenti memberi lebih, aku juga berhenti dicari. Tidak ada yang merasa kehilangan. Tidak ada yang merasa perlu memastikan keadaanku. Aku ada di tengah keluarga, tapi seperti tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari mereka. Hari-hariku terasa panjang dan hampa. Aku duduk di satu ruangan bersama mereka, mendengar tawa yang tidak melibatkanku, percakapan yang berjalan tanpa kehadiranku. Aku tidak lagi tersinggung. Aku hanya merasa kosong, seolah hatiku sudah terlalu lelah untuk merasa sakit. Aku mencoba memahami semuanya dengan logika.
Mungkin mereka juga sibuk. Mungkin mereka tidak sadar. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Tapi semakin lama aku diam, semakin jelas satu hal. Ketidakpedulian ini nyata. Yang paling menyakitkan bukan kata-kata kasar atau perlakuan terang-terangan. Yang paling menyakitkan adalah tidak dianggap ada, tidak dilihat, tidak ditanya. Aku mulai merasa keberadaanku tidak membawa perbedaan apapun. Apakah aku ada atau tidak? Di titik itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Diam memang bisa menjaga keributan, tapi juga bisa menghapus keberadaan seseorang. Dan saat aku menyadari bahwa diamku tidak lagi dipedulikan, aku tahu, aku sedang berada di ujung dari sesuatu yang tidak akan bisa diperbaiki hanya dengan kesabaran. Hari itu tidak diawali dengan pertengkaran. Tidak ada suara tinggi, tidak ada emosi yang meledak. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Semuanya disampaikan dengan nada datar, seolah keputusan itu sudah lama dipikirkan dan tinggal diucapkan. Aku duduk mendengarkan, mencoba menangkap arah pembicaraan. Kata-kata tentang keadaan, tentang realita, tentang beban yang harus ditanggung bersama. Aku mengangguk pelan, masih berusaha memahami. Sampai akhirnya kalimat itu keluar. Pelan, singkat, dan terasa sangat jelas. Mereka bilang, jika aku tidak bisa lagi berkontribusi seperti dulu, mungkin akan lebih baik kalau aku mencari jalan sendiri. Tidak ada kata pergi yang diucapkan dengan tegas, tapi maknanya tidak bisa disalahartikan. Aku tidak lagi dibutuhkan di sana. Aku terdiam, bukan karena aku tidak mengerti, tapi karena aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Aku menunggu ada kalimat yang melunak, mungkin penjelasan, mungkin sedikit empati. Tapi tidak ada. Tatapan-tatapan itu justru menghindar, seakan perasaanku bukan bagian dari pertimbangan. Aku mencoba bicara. Suaraku pelan, kata-kataku singkat. Aku tidak meminta dikasihani. Aku hanya ingin dipahami. Tapi pembicaraan itu seperti pintu yang sudah tertutup. Apapun yang kuucapkan tidak mengubah apapun. Keputusan itu sudah ada, bahkan sebelum aku diberi kesempatan menjelaskan. Di saat itu, aku merasakan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sedih, ada kecewa, tapi yang paling kuat adalah rasa lelah. Lelah karena terlalu lama bertahan. Lelah karena terlalu sering mengalah. Lelah karena akhirnya aku harus menerima kenyataan bahwa tempat yang selama ini kujaga tidak lagi menginginkanku. Aku mengangguk, bukan tanda setuju, tapi tanda menyerah pada perdebatan yang tidak akan membawaku kemana-mana. Aku memilih menjaga sisa harga diri. Aku memilih pergi tanpa memohon, tanpa menangis di depan mereka. Malam itu, aku membereskan barang-barangku. Setiap benda terasa berat karena menyimpan ingatan. Aku tidak menangis. Air mataku seperti tertahan di tempat yang lebih dalam. Yang ada hanya keheningan dan kelelahan panjang. Dan di tengah semua itu, satu kesadaran muncul dengan jelas. Aku tidak diusir karena aku tidak berharga. Aku diusir karena aku tidak lagi berguna. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa bertahan di sana hanya akan membuatku kehilangan diriku sepenuhnya. Aku pergi tanpa drama. Tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada kata-kata terakhir yang panjang. Aku hanya membawa barang-barang seperlunya dan melangkah keluar dengan hati yang sudah terlalu lelah untuk bertengkar. Di luar, udara terasa asing, tapi juga memberi ruang untuk bernafas. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidak perlu menjelaskan diriku pada siapapun. Hari-hari pertamaku setelah pergi tidak mudah. Aku harus membiasakan diri dengan kesendirian yang baru. Tidak ada rutinitas lama, tidak ada tuntutan yang tiba-tiba. Aku belajar mengatur hidupku sendiri,
pelan-pelan sambil menenangkan hati yang masih bergetar. Ada malam-malam ketika rasa sedih datang tiba-tiba, tapi tidak lagi disertai rasa takut disalahkan. Sementara itu, kabar tentang mereka mulai sampai ke telingaku. Awalnya tidak ada yang berubah. Kehidupan berjalan seperti biasa. Aku hampir yakin kepergianku tidak akan berdampak apapun. Namun, seiring waktu, hal-hal kecil mulai terasa berat bagi mereka. Tanggung jawab yang dulu kuambil tanpa banyak bicara, kini kembali ke tangan mereka. Masalah yang biasanya selesai tanpa disadari, mulai terasa rumit. Namaku mulai disebut lagi. Kali ini bukan dengan nada menilai, tapi dengan kebingungan. Ada pertanyaan tentang bagaimana dulu semuanya bisa berjalan. Ada keluhan tentang betapa beratnya mengurus hal-hal yang dulu kupegang. Aku mendengarnya dari orang lain, tanpa perlu kembali ke tempat itu. Ada pesan yang masuk, singkat dan hati-hati, menyampaikan bahwa keadaan tidak semudah yang mereka kira. Tidak ada permintaan maaf yang jelas, hanya kalimat-kalimat yang terdengar ragu. Aku membacanya perlahan, mencoba memahami perasaanku sendiri. Tidak ada kemarahan, tidak ada keinginan untuk membuktikan apapun. Yang ada hanya jarak yang kini terasa perlu. Aku tidak merasa menang, aku juga tidak merasa ingin kembali. Aku hanya merasakan kelegaan yang sederhana bahwa aku akhirnya memilih diriku sendiri. Aku mulai menyadari, kepergianku bukan hukuman bagi mereka. Itu adalah batas yang selama ini tidak pernah kutegaskan. Di tempat baruku, aku mulai menemukan ritme hidup yang lebih tenang. Aku belajar menikmati hal-hal kecil tanpa rasa bersalah. Aku tidak lagi mengukur nilai diriku dari seberapa banyak aku memberi. Aku mulai memahami bahwa keberadaanku tidak harus selalu berguna untuk dianggap berharga. Dan saat penyesalan mereka perlahan muncul, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak pergi agar mereka sadar. Aku pergi karena aku akhirnya sadar. Kesadaran itulah yang membuatku melangkah lebih ringan meski jalan di depanku masih panjang. Waktu berjalan pelan, tapi memberiku ruang untuk bernafas. Aku tidak langsung menjadi kuat. Tidak juga tiba-tiba merasa baik-baik saja. Ada hari-hari ketika aku masih teringat semua yang terjadi. Ketika perasaan sedih datang tanpa permisi. Tapi perbedaannya, kini aku tidak lagi menyalahkan diriku sendiri. Aku mulai menata hidupku dari hal-hal kecil. Bangun pagi tanpa rasa cemas. Menjalani hari tanpa takut dinilai. Aku belajar mendengarkan tubuh dan hatiku. Sesuatu yang lama kuabaikan demi memenuhi harapan orang lain. Untuk pertama kalinya setelah menikah, aku benar-benar bertanya pada diriku sendiri, apa yang aku butuhkan? Aku mulai menetapkan batas yang dulu tidak pernah berani kubuat. Aku berhenti menjelaskan keputusanku pada orang-orang yang tidak pernah mau mendengarkan perasaanku. Aku berhenti merasa bersalah hanya karena memilih diriku sendiri. Perlahan, rasa percaya diri yang sempat hilang mulai kembali. Sesekali kabar dari mereka masih datang. Nada bicara mereka terdengar berbeda, lebih hati-hati, lebih lembut. Ada kalimat yang menyiratkan penyesalan. Ada upaya untuk menghubungiku kembali, seolah semuanya bisa diperbaiki dengan waktu. Aku membaca semua itu dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Aku tidak membalas dengan amarah. Aku juga tidak menutup pintu dengan kebencian. Aku hanya menjaga jarak yang sehat. Aku tahu, kembali tanpa perubahan hanya akan mengulang luka yang sama. Dan aku tidak ingin kembali menjadi orang yang mengorbankan diri hanya untuk dianggap layak. Di titik ini, aku menyadari satu hal penting. Aku tidak kehilangan apapun saat pergi. Justru saat itulah aku menemukan diriku kembali. Aku menemukan suara yang lama terpendam. Aku menemukan keberanian untuk mengatakan cukup. Aku menemukan nilai diriku. Bukan dari penilaian orang lain, tapi dari caraku menghargai diri sendiri. Jika kini mereka menyadari kesalahannya, itu adalah proses mereka, bukan tanggung jawabku lagi. Aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali menjadi orang yang sama. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun. Aku hidup untuk menjaga diriku. Dan di sanalah aku mengerti
bahwa pergi bukan selalu tentang meninggalkan. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk pulang. Pulang pada diri sendiri, dengan hati yang lebih utuh, dan langkah yang lebih jujur. Kisah ini bukan tentang siapa yang paling benar, dan bukan pula tentang siapa yang paling bersalah. Ini tentang seseorang yang terlalu lama bertahan karena percaya bahwa menikah berarti harus selalu mengalah. Aku pun pernah percaya itu. Aku mengira selama aku sabar, selama aku berusaha memenuhi harapan, aku akan dihargai dan diterima. Ternyata tidak selalu begitu. Ada kalanya kita kehilangan nilai bukan karena kita tidak berguna, tetapi karena kita berada di lingkungan yang hanya menghargai seseorang saat ia bisa memberi. Saat lelah datang, saat kemampuan menurun, kasih dan pengertian ikut menghilang. Di titik itulah kita sering menyalahkan diri sendiri, padahal yang salah bukanlah keberadaan kita, melainkan cara kita diperlakukan. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa pernikahan seharusnya menjadi tempat bertumbuh, bukan tempat kehilangan diri. Mengalah memang mulia, tetapi jika mengalah terus-menerus membuat kita terluka, maka berhenti adalah pilihan yang sehat. Pergi bukan berarti gagal. Kadang pergi adalah bentuk keberanian paling jujur untuk menyelamatkan hati. Jika kamu sedang berada di posisi merasa tak pernah cukup setelah menikah, ingatlah satu hal. Kamu berhak dihargai tanpa harus terus membuktikan diri. Kamu berhak didengar tanpa harus diam. Dan kamu berhak memilih dirimu sendiri tanpa merasa bersalah. Terima kasih sudah menonton kisah dalam diam sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap orang layak diperlakukan dengan hormat. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena selalu ada pelajaran berharga di balik setiap diam.